Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang bagi kita semua. Berbahagia sekali kita hari ini bisa berjumpa. Yang pertama adalah yang mulia Bapak KPT, sekaligus dosen S2 dan 3 di berbagai universitas. Tepuk tangan buat yang mulia Bapak KPT, yaitu Bapak Dr. Lili Mulyadi, SHMH. Kemudian dari rekan kita dari BNN, yaitu Bapak Kombes Polisi Alexander SUI, Sarjana Sosial Magister Hukum. Tepuk tangan dong. Kemudian dari rekan kita, yaitu dari Kejaksaan Tinggi, yaitu Bapak Dr. Riki Musriza. Tepuk tangan yang meriah. Terakhir dari akademisi, juga akademisi lagi, yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Erlambang dari Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum jurusan Pidana. Kemudian dari pengarang buku, yaitu saudara kita, tidak apalah ya, yaitu Bapak Sigit Subagio SHMH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuan. Mohon dengan segala hormat, bapak-bapak tadi mohon duduk di depan dong. Ya, gitu toh. Ya. Sosok. Pertama-tama kita akan dengarkan dulu, yaitu keynote speaker dari yang mulia Bapak KPT. Ya, saya mohon Bapak KPT ini kan, ya, beliau ini kan sehari-hari sebagai akademisi, ya kan, tapi merangkapnya beliau tuh sambilannya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Kayak itu beliau ya. Saya mohon beliau sebagai keynote speaker ini kira-kira ya sekitar 10 atau berapa menit Pak. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, yang mulia Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, yang mulia para hakim tinggi, para KPN, para hakim, narasumber. Yang pertama Profesor Erlambang, kemudian Dr. Riki, yang ketiga Kombes Polisi Alexander, serta yang mulia Bapak Sigit, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuan, sekaligus sebagai pengarang. Ada beberapa hal yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini tentang masalah tindak pidana narkotika. Yang pertama, masalah kita lihat kebijakan legislasi dari Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Sebagaimana diketahui bahwasannya ada yang namanya Herman Mengil. Beliau mengatakan bahwa puncak peradaban suatu bangsa tergantung kepada hukum pidana. Artinya hukum pidana lah cermin dari puncak peradaban suatu bangsa. Kita lihat misalnya KUHP yang baru itu puncak peradaban dari bangsa Indonesia yang menitik beratkan kepada asas monodualistik. Akan tetapi di satu sisi, walaupun hukum pidana itu merupakan puncak peradaban suatu bangsa, akan tetapi tidak semua mengamini bahwa hukum pidana seperti itu. Ada sarjana mengatakan bahwa hukum pidana itu merupakan hukum yang jelek, et reh insect reh. Karena kenapa? Karena berisi norma-norma, berisi sanksi-sanksi. Malah ada seorang sarjana, dia mengatakan bahwa Usman selamat tinggal hukum pidana.
Nah, dalam konteks ini, karena hukum pidana berorientasi kepada yang namanya retributif. Retributif artinya apa? Lex talionis, hukum balas dendam. Padahal sebenarnya sekarang hukum pidana modern itu bukan seperti itu. Hukum pidana modern mengacu kepada 3 keadilan. Keadilan korektif miliknya pelaku, keadilan restoratif miliknya korban, dan keadilan rehabilitatif miliknya pelaku dan korban. Nah, dalam konteks keadilan korektif berarti bahwa seorang yang melakukan suatu tindak pidana, khususnya misalnya tindak pidana narkotika, dia itu perbuatannya dianggap bertentangan dengan norma-norma dan seni-seni kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dengan demikian berarti apa? Berarti perbuatannya harus dikoreksi. Dengan apa? Dengan sanksi pidana. Nah, kalau kita berbicara masalah sanksi pidana, kita berbicara seperti apa yang dikatakan oleh Albert Leslie Packer dalam bukunya The Limit Criminal of Sanction. Dia mengagungkan sanksi pidana. Beliau mengatakan apa? Sanksi pidana itu merupakan sanksi yang terbaik yang tersedia. Kita tidak bisa hidup sekarang dan di masa yang akan datang tanpa sanksi pidana. Tapi sanksi pidana ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi dia merupakan pengancam yang utama, preventator, apabila dilakukan tidak secara ceroboh. Dilakukan secara ceroboh, tidak hati-hati. Tapi dia merupakan garansi yang utama, preventator, apabila dilakukan secara terpadu. Artinya apa? Kalau berorientasi kepada ajaran klasik, itu orientasinya adalah retributif. Kemudian yang kedua adalah restoratif. Ini nanti kita bedah dalam buku tentang tindak pidana narkotika. Sebenarnya kalau kita berbicara restoratif itu miliknya dari korban. Akan tetapi ternyata terminologi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia banyak macamnya. Kalau kita berbicara masalah pasal 72 KUHP sekarang dan pasal 25 KUHP nasional, korban itu dianggap pengadu itu korban. Kalau kita berbicara masalah pra-peradilan pasal 80, 81 KUHP, pihak ketiga yang berkepentingan korban. Kita berbicara masalah pasal 98, 99 KUHP tentang gabungan ganti kerugian. Pihak ketiga yang dirugikan korban. Kalau kita berbicara di dalam pasal 108 KUHP, pelapor korban. Kalau ketika hakim bersidang dia mengatakan bahwa pertama yang harus diperiksa adalah saksi yang menjadi korban kejahatan, pasal 160 ayat 1 UUD KUHP korban. Ketika kita berbicara masalah tindak pidana korupsi, korban itu individu, masyarakat, negara, korban. Jadi terminologi hukum pidana tentang korban kejahatan itu berbagai macam. Akan tetapi sebenarnya keadilan restoratif yang dianggap sebagai new paradigm in criminal law, paradigma baru dalam hukum pidana itu bukan untuk supaya menekan perkara walaupun berhubungan bahwa perkara itu akan sedikit. Tapi keadilan restoratif itu adalah untuk memberikan forum kepada jaksa, kepada korban untuk ikut dalam sistem peradilan pidana yang selama ini forum itu diambil alih oleh jaksa penuntut. Apakah korban bisa melakukan upaya hukum? Ternyata
korban bisa melakukan upaya hukum apabila melalui jaksa penuntut umum. Sayangnya kadang-kadang apa yang diinginkan korban berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pelaku. Dan yang ketiga adalah keadilan rehabilitatif. Pelaku sudah menjalankan hukuman, dia harus direhabilitasi. Karena apa? Kita itu tidak bisa menjamin orang yang jahat akan selalu jahat, orang yang baik akan selalu baik. Harapannya orang yang jahat dan baik akan selalu baik. Dan korban dengan demikian mendapatkan apa yang disebut dengan restitusi dan kompensasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai masalah undang-undang narkotika ini, ya, pertanyaan yang harus dijawab, apakah undang-undang narkotika ini mengatur pendekatan yuridis, normatif, atau pendekatan kesehatan? Ternyata Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini dia mempergunakan dua pendekatan yuridis juga atau normatif dan pendekatan kesehatan, tapi tidak full pendekatan kesehatan. Kenapa? Misalnya, seorang pecandu narkotika, ketentuan pasal 53, 55, pasal 103 Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang 35 tahun 2009 memungkinkan seorang pecandu narkotika dia bisa dihukum, dia juga bisa direhabilitasi, bisa direstoratif. Jadi di dalam praktek misalnya yang jadi permasalahan misalnya, seorang itu didakwa pasal 112 atau 114. Kemudian ternyata tidak didakwakan, ternyata bahwa yang bersangkutan itu adalah pecandu narkotika untuk dirinya sendiri. Ternyata untuk pecandu itu kan harus ada yang namanya asesmen. Ternyata tidak ada asesmen. Makanya di dalam ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2015, SEMA nomor 1 tahun 2017, SEMA nomor 3 tahun 2023, bagaimana Mahkamah Agung menyikapi hal ini? Kalau misalnya di dakwa 112 terus 114 tidak didakwakan, kalau murni-murni pendekatan yuridis harusnya hakim harus membebaskan. Bagaimana keadilan ketika misalnya orang yang bersangkutan dibebaskan? Kan tidak adil, padahal dia itu kan pecandu narkotika. Pecandu narkotika bisa dihukum, bisa direhabilitasi. Akhirnya Mahkamah Agung mencari suatu terobosan. Di satu sisi bahwa tidak ada asesmen, kalau ada rehabilitasi kan ada asesmen. Di sisi lain ternyata peraturan BNN, Mahkamah Agung dan sebagainya itu di tahun 2014 dia bisa mengatakan bahwa dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan hakim atau jaksa atau polisi bisa mendapatkan asesmen, tapi tidak ada seperti itu. Akhirnya Mahkamah Agung melakukan terobosan. Dia apa? Walaupun tidak didakwakan bisa dikenakan pasal 112 atau 114, tapi pidananya disimpan. Apa yang menjadi rasio legis kenapa sampai demikian Mahkamah Agung? Rasio legisnya kenapa? Seorang pecandu narkotika itu pasti dia membeli untuk dirinya sendiri. Pasti dia menyimpan, pasti dia menguasai, pasti dia memiliki. Itu ada di ketentuan pasal 112 dan 114. Jadi dengan demikian ketentuan kebijakan legislasinya ada problematika, sehingga dengan demikian misalnya dia bisa dihukum tapi pidananya simpangi minimal 4 tahun, tapi misalnya bisa setahun dan sebagainya. Apakah itu selesai? SEMA itu belum selesai. Karena kenapa? Karena seorang yang sakit kan harus direhabilitasi. Seperti apa yang dikatakan oleh sistem peradilan pidana mikrokim, harus dia diobati, tapi dia tidak bisa diobati. Karena apa? Untuk yang diobati itu dia harusnya dia sebagai pecandu, tapi di dalam amar putusan hakim kan dia sebagai pemilik atau menguasai dan sebagainya. Ini itu yang
Nah, dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan sedikit lagi Pak Sudi. Nah, Pak Sudi sudah gilir saya. Kalau kerja di bisa putus semester ini kalau bahwa saya minta kepada untuk hakim ketika akan mengadili perkara narkotika itu sebenarnya harus pertama dari segi yuridis apa yang dipegang adalah asas yang namanya in criminalibus probationes beden executionis cradiones. Pembuktian itu harus lebih terang dari saya. Jadi artinya ketika nanti hakim ingin membuktikan dalam putusannya supaya tidak menimbulkan permasalahan orang, berdiri tolak kepada alat bukti, berdiri tolak kepada apa yang disebut dengan negatif output teori. Apalagi nanti kalau di dalam RUHP yang baru saya baca itu ada yang namanya alat bukti. Alat bukti malah lebih satu. Barang bukti itu malah rekit satu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa hendaknya bertitik tolak kepada apa yang dikatakan tujuan hukum dari Ustaz Rasul. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, tujuan hukum itu adalah kepastian hukum, Rechtsgerechtigkeit, keadilan Gerechtigkeit, kemanfaatan Sekmasiheit. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sekalian itu berasal dari Ustaz Rasul. Benar seperti itu, tapi kurang begitu tepat. Orang yang pertama mengemukakan tujuan hukum adalah keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, itu adalah Herman Kantorowicz yang kemudian dipopulerkan oleh Ustaz Rasul. Sama halnya ketika saya menanyakan kepada Bapak dan Ibu sekalian, siapa sih yang mencetuskan keadilan restoratif? Bapak dan Ibu sekalian pasti mengatakan bahwa itu bukan berasal dari Howard, padahal sebenarnya Howard orang yang pertama. Jadi kuncinya itu harus ditolak kepada apa? Keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Jauh sebelum itu, pada abad 16 ada yang namanya Immanuel Kant. Dia mengatakan apa? Mengatakan summum ius, summa inoria, summa lex, summa lex. Kepastian hukum yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Oleh karena hukum itu dapat melukai, tapi keadilan yang dapat menolongnya. Hukum yang lahir dari keadilan seperti seorang anak, seorang bayi yang lahir dari rahim ibunya. Keadilan itu ada lebih dulu daripada hukum. Makanya apa yang disebut dengan orang yang ada yang mengatakan bahwa keadilan itu merupakan sarapan pagi bagi seorang muslim. Jadi artinya saya minta kepada Bapak dan Ibu sekalian, nah buku ini juga sudah membahas seperti itu. Kebetulan juga saya ada memberikan kata sambutan dalam buku itu. Jadi berpikirlah jauh-jauh ke depan, bukan hanya dimensi masa kini, dimensi ius constitutum, tapi dimensi ius constituendum, dimensi ius operatum, dimensi ius konstitutum dan sebagainya, dan operatum. Jadi artinya apa? Nanti ketika misalnya Bapak dan Ibu sekalian dalam bedah buku ini mungkin perlu diberikan masukan-masukan, dan dengan demikian apa? Ada kesinambungan, ada saling keterkaitan, saling sinergi antara sistem dalam sistem peradilan pidana. Jadi sistem peradilan pidana itu kan arti dalam arti sempit itu ya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kemudian LP, luas ditambah dengan di pengacara. Jadi artinya apa? Artinya supaya ada sinergitas, sehingga dengan demikian dalam penegakan hukum khususnya di pengadilan di wilayah pengadilan tinggi Bengkulu dapat mendapatkan hal-hal yang istilahnya boleh dikatakan
bersinergi, kemudian berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan sebagai kata kunci pada pembuka dalam bedah buku ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena saya menyadari sekali bahwa seluas-luasnya pikiran manusia pasti lebih luas lautan ilmu pengetahuan, dan yang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada cahaya, ini rekan-rekan tadi catat dong. Jadi tidak boleh kita melakukan pembuktian abal-abal, sepertinya ini, saksi ini harus terang, lebih terang daripada cahaya. Itulah sistem pembuktian. Kemudian beliau menekankan bahwa ada istilah baru lagi. Kita itu dalam penegakan hukum harus berkeadilan yang bertitik berat pada korban. Selama ini keadilan sama pelaku, korban juga harus diperhatikan. Ini dari beliau. Mohon tepuk tangan sekali lagi. Tidak ada maksud